Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mita Sulistiarohma. Saya Nabilatus Safira. Kami mahasiswi dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum semester 2A. Kami akan membahas tentang sejarah dua pahlawan berdarah Pasuruan yang tertukar, yaitu Dowes Dekker dan Irawan Sujono. Nasionalisme, kepahlawanan, dan patriotisme masih menjadi tanda tanya yang tidak berujung. Bahwa nasionalisme sejatinya adalah tentang rasa, sebuah rasa yang terbayang akan satu kesatuan dan persatuan. Nah, sebagai sebuah kota kecil, Pasuruan menyimpan sejumlah fakta menarik tentang para pahlawan. Terlepas dari gelar pahlawan yang politis, mereka memiliki banyak kisah yang patut diteladani. Selain Untung Suropati yang memang sudah cukup populer, ada juga Ernest Dowes Dekker alias Danudirjo Setiabudi yang gigih berjuang melawan penjajahan Belanda. Ada satu lagi pahlawan yang jarang didengar, yakni Irawan Sujono, seorang pemuda kelahiran Pasuruan yang namanya bahkan diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Mirisnya nama harum di negeri kincir angin sana, tapi tidak banyak dikenal di negeri sendiri. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang dua pahlawan Pasuruan, yakni Dowes Dekker dan Irawan Sujono. Ernest Dowes Dekker. Ernest Dowes Dekker merupakan keturunan Edward Dowes Dekker atau dengan nama samaran Multatuli, pengarang novel satiris yang berjudul Max Havelaar yang berisi cerita kekejaman Belanda terhadap pribumi. Edward Dowes Dekker mempunyai saudara bernama Jan Dowes Dekker. Jan inilah yang mempunyai cucu yang bernama Ernest Dowes Dekker. Ernest Dowes Dekker atau Danudirja Setiabudi lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ia pernah kuliah di Universitas Zurich di Swiss dan mendapat julukan penjahat internasional di sana karena keberaniannya menentang penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Berbagai peran pernah disandang Danudirja, dan semua peran itu dapat digunakannya untuk menunjukkan cintanya pada Indonesia. Ia pernah bekerja di perkebunan kopi di Malang, namun segera ia keluar setelah mendapati perlakuan sewenang-wenang Belanda terhadap buruh Indonesia. Ia pernah pula menjadi guru kimia dan juga melakukan riset pendidikan ke luar negeri. Bersama dengan Cipto Mangunkusumo, Danudirja Setiabudi mengelola harian The Express pada tahun 1911. Setahun kemudian, ia bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lalu mendirikan Indis Partij, yaitu sebuah organisasi yang sangat keras pertentangannya dengan pemerintah kolonial Belanda yang membuat pemerintah kolonial Belanda mengasingkan mereka bertiga ke negeri Belanda selama 6 tahun. Dowes Dekker lagi-lagi harus berurusan dengan penjara karena hubungannya dengan Muhammad Husni Tamrin membuatnya dianggap dekat dengan Jepang. Ia ditangkap dan dipenjara di Ngawi, Jawa Timur. Berulang-ulang kemudian Danudirja merasakan pengapnya penjara karena sikap kukuhnya melawan pemerintah kolonial Belanda hingga akhirnya ia dipenjara di negeri Belanda pada tahun 1941. Lalu pada Januari 1942, bersama tahanan lain, Dowes Dekker dibuang ke Suriname sampai akhirnya dipindahkan ke Amsterdam pada tanggal 7 Agustus 1946. Awal 1947, atas bantuan seorang teman, akhirnya Dowes Dekker berhasil kembali ke Indonesia. Ia langsung menuju Yogyakarta untuk menemui Soekarno, yaitu Presiden Indonesia sekaligus kawan pergerakannya. Setelah Indonesia merdeka, Danudirja Setiabudi juga aktif mendamabaktikan dirinya untuk negeri tercintanya. Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai sekretaris politik, lalu juga diamanahkan sebuah jabatan Dewan Pertimbangan Agung. Selain itu, Dowes Dekker atau Danudirja Setiabudi juga pernah dipercaya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III. Selanjutnya juga ditunjuk untuk menjadi penasehat bagi delegasi Republik Indonesia yang hendak mengadakan perundingan dengan pemerintah Belanda, yaitu Perjanjian Renville. Ketika pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi kedua
yaitu Danudirja turut ditangkap bersama para pemimpin nasional lainnya. Lagi-lagi Danudirja harus merasakan pengapnya udara penjara. Sekitar 2 tahun kemudian, 28 Agustus 1950, Danudirja Setiabudi mengembuskan napas terakhirnya di Bandung. Jenazah tokoh pergerakan nasional ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. 11 tahun setelah ia tutup usia, Soekarno memberinya gelar pahlawan nasional. Dekar ditetapkan sebagai pahlawan pada 9 November 1961 melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 590 tahun 1961. Irawan Soejono. Irawan Soejono, pemuda kelahiran Pasuruan 24 Januari 1920, putra dari Raden Adipati Arya Soejono, Bupati Pasuruan 1915 sampai dengan 1927, dan Raden Aju Adipati Arya Soejono. Kisahnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat Pasuruan. Peran penting Irawan adalah menjadi bagian dari pasukan perjuangan Belanda melawan pendudukan Nazi pada tahun 1945. Ia gugur saat tentara Nazi berpatroli. Menurut Ludwig Kallenberg, ia sedang membawa sebuah mesin stensil untuk mencetak terbitan ilegal The Befreiung atau pembebasan. Karena berusaha melarikan diri, tentara Nazi menembaknya. Irawan meninggal pada 13 Januari 1945 di Leiden, Belanda. Tahun 1930, Soejono mendapat mandat untuk belajar di negeri tuli Belanda. Irawan kecil beserta saudaranya ikut ayahnya tugas belajar. Selama 2 tahun Irawan bersekolah di Belanda. Tahun 1934, ia harus meninggalkan Hindia Belanda untuk mengikuti tugas dinas ayahnya di Belanda hingga tahun 1940. Ia menyelesaikan studi tingkat lanjut di Belanda. Di tahun yang sama, Irawan mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Leiden. Seperti mahasiswa Indonesia lain yang belajar di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau PI, sebuah organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa Hatta dan Syahrir pernah berkecimpung di organisasi ini sebelumnya kembali ke Hindia Belanda. Kallenberg mengemukakan sikap PI yang berpihak kepada Verzet, pasukan perlawanan Belanda melawan pendudukan Nazi. Dengan kesadaran bahwa kala itu Nazi adalah musuh utama, tidak mungkin membebaskan Indonesia dari penjajahan sebelum mengusir Nazi dari Belanda. Heri Apuzi dalam bukunya Di Negeri Penjajah melampirkan tulisan Suripno, mantan editor terbitan The Befreiung, yang ditulisnya pada 1 September 1945 semacam obituari tentang Irawan Soejono. Dalam koran tersebut, Suripno menyebut Irawan dengan sebutan Henk van de Bevrijding atau Henk Pembebasan. Henk mengurus teknis penerbitan majalah sekaligus menjadi direktur dan administrator. Kallenberg menulis tentang satuan pasukan di mana Irawan tergabung di dalamnya. Sebelumnya bernama Suropati. Namun sepeninggalan Irawan, kesatuan ini berganti nama menjadi Irawan. Ini menandakan satuan pelajar Indonesia yang berpihak pada pasukan perlawanan Belanda semata-mata didasari perlawanan terhadap Nazi, bukan berpihak kepada Belanda sebagai penjajah negerinya. Di distrik Amsterdam, Ostrop, sejak 4 Mei 1990 telah diabadikan sebuah nama Jalan Irawan Soejono, merupakan jalan pertama yang diambil dari nama orang Indonesia sebagai pejuang perlawanan. Poin penting dari kiprah Irawan Soejono dan teman seperjuangannya adalah sikapnya yang anti-fasisme dan penindasan. Meskipun ia tahu bahwa negerinya sendiri sedang dijajah Belanda, bagaimana mungkin Indonesia merdeka tanpa Belanda lepas dari pendudukan Nazi? Sayang, ia harus tutup usia sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Sosoknya akan terus dikenang oleh warga Belanda, terutama warga Leiden dan Amsterdam, sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjuangan mereka melawan fasisme Jerman. Kita warga Indonesia setidaknya meneladani sikap patriotiknya dengan membaca kisah dan perjuangan melepaskan bangsa penjajah dari keterjajahan. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang sejarah dua pahlawan, yaitu Douwe Dekker dan Irawan Soejono.
Saya harap kalian menyukai video kami. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton kami hingga akhir video. Saya Mita Lustia Roma. Dan saya Nabilatul Syafira, pamit undur diri. Dan jangan lupa belajar yang giat tentang sejarah, terutama pendidikan Pancasila yang sebagai pedoman peraturan dasar hukum di Indonesia. Bye-bye.